Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, atas rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita kembali bisa berkumpul di studio Maksar TV untuk kembali kita melanjutkan kajian sejarah yang teramat penting bagi kita semua. Salawat beserta salam semoga selama-lama curah limpah kepada Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua bisa kembali berkumpul dengan Abi untuk kita melanjutkan kembali kajian-kajian menarik tentunya yang masih berkorelasi dengan kajian-kajian sebelumnya. Pada malam hari ini kita akan kembali membahas perjalanan hidup, perjalanan perjuangan masih dari tokoh Sunda Putra yang mana kemarin kita sudah bahas perjalanan hidup Bapak Insinyur Juanda. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan. Yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah Bapak Mr. Syafruddin Prawira Negara, yang mana beliau ini merupakan putra Banten, yang mana beliau pernah menjadi ketua pemerintahan darurat Republik Indonesia, yang mana itu berandil besar dalam menyelamatkan Republik Indonesia. Dan beliau pun pernah memimpin Bank Indonesia sebagai gubernur Bank Indonesia yang pertama. Sebelum saya serahkan kepada Abi, tentunya saya ingin membahas atau menyampaikan pendahuluan singkat tentang data private dari Pak Syaf, yang mana yang kami dapat dari sumber-sumber data yang terpercaya bahwa Pak Syafruddin ini merupakan tokoh pejuang kemerdekaan yang mana beliau termasuk ke dalam bagian dari pahlawan nasional. Sejarah singkat yang kami dapati data-datanya, yang mana beliau ini merupakan putra Banten, yang mana beliau lahir di Serang. Beliau lahir tanggal 28 Februari tahun 1911 dari pasangan seorang jaksa. Jadi ayahanda beliau ini adalah jaksa yang bernama Raden Arsyad Prawira Atmaja dan Ibu Nur Aini. Nah, jadi bapak beliau adalah Raden Arsyad Prawira Atmaja dan ibunda beliau adalah Ibu Nur Aini. Karena kedekatannya dengan rakyat, maka Bapak Raden Arsyad Prawira Atmaja dibuang oleh Belanda ke Jawa Timur. Konon kabarnya, buyut Pak Syaf ini dari ibunya adalah keturunan Sultan Alam Intan, yang mana keturunan Raja Pagaruyung di Sumatera Barat, yang terlibat perang Padri dan dibuang ke Banten. Sultan Alam Intan menikah dengan putri bangsawan Banten, adapun ayahnya berasal dari kerabat Kesultanan Banten. Dari ayahnya merupakan kerabat dari Kesultanan Banten dan ibunya merupakan keturunan Sultan Alam, yaitu keturunan Raja Pagaruyung. Nah, ayahanda beliau yaitu putra dari Raden Haji Khattab Arya Prawira Negara, yang biasa disebut Patih Haji. Jadi ini kakeknya berarti ya. Nah, kakeknya Pak Syaf ini ialah kakek dari bapak Raden Haji Khattab Arya Prawira Negara, yang biasa disebut Patih Haji.
karena pernah menjadi patih di Kabupaten Serang periode 1879 sampai 1884. Kemudian Pak Syafruddin menikah dengan Tengku Halimah Syihabuddin, putri camat Buah Batu, keturunan Raja Pagaruyung, pada Jumat 31 Januari 1941. Saat berusia 30 tahun, Pak Syafruddin ini memiliki dan dikaruniai oleh Allah 8 orang keturunan. Yang mana putra-putri beliau ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Siti Aisyah Prawira Negara, Salfiah Prawira Negara, Khalid Prawira Negara, Farid Prawira Negara, Khalidah Prawira Negara, Faridah Prawira Negara, Rashid Prawira Negara, dan Zazid Prawira Negara. Nah, dan terakhir, beliau ini diabadikan namanya oleh pemerintah pada waktu itu, kalau tidak salah zaman SBY ya. Zaman SBY ada sebuah gedung di Bank Indonesia diberi nama Gedung Syafruddin Prawira Negara di Komplek Kantor Pusat Bank Indonesia, Jalan MH Tamrin, Jakarta. Beliau juga ditetapkan sebagai tokoh utama dalam peringatan Hari Bela Negara tanggal 19 Desember. Itulah kiranya sahabat Maksar TV ringkasan awal yang bisa saya sampaikan untuk sebelum Abi sampaikan secara mendetail sejarah perjalanan hidup beliau. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Langsung saja untuk lebih jelasnya dan kita bisa dengarkan kajian sejarah perjalanan hidup dan perjuangan Pak Syaf ini. Oleh karena itu, kepada Abi kami persilakan langsung untuk memberikan penjelasan kepada kami perihal perjalanan hidup, perjalanan perjuangan Bapak Syafruddin Prawira Negara. Waktu dan tempatnya kami persilahkan kepada Abi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bersama-sama dapat hadir kembali di studio Maksar TV untuk melanjutkan kajian tentang sejarah kebangsaan yang sudah kita mulai dari beberapa episode yang lalu. Sebelumnya kita sudah bahas ikhwal Bapak Insinyur Haji Raden Juanda Kartawijaya, yang beliau itu masih ada kerabat Kesultanan Cirebon. Yang malam ini akan kita bahas adalah Bapak Mr. Syafruddin Prawira Negara yang masih ada kaitan dengan Kesultanan Banten. Jadi porosnya Banten, Cirebon. Abi kira sebelum kita mulai ada bagusnya kita doakan dulu Pak Syaf ini. Disertai harapan agar Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau, menempatkan Pak Syafruddin Prawira Negara atau yang biasa disebut Pak Syaf di dalam surganya Allah sesuai dengan keteguhan hatinya dalam memperjuangkan Islam selama beliau hidup, dan juga kepada seluruh sahabat-sahabatnya, pada keluarganya, agar Allah berikan rahmat barokah baik yang sudah pergi menghadap Allah ataupun yang masih tinggal, sehingga
apa yang menjadi cita-cita Pak Saf ini bisa dilanjutkan. Sayyidillahilahumul Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saudara, apa yang tadi sudah disampaikan oleh Saudara Maulana Akbar Syarif mengenai data private, data kecil Pak Syaf, Abi ingin tambahkan bahwa sesuai dengan kebiasaan orang Serang. Jadi kalau nama Sarifudin dipanggil Udin. Nah, ini Pak Syaf kecilnya dipanggilnya Kuding. Dipanggilnya Kuding sama teman-temannya. Teman sepermainan. Jadi Pak Syaf panggilan kecilnya. Ya kayak Malik, bule gitu kan. Akbar, abang. Gitu, teh. Paham ya? Itu biasa. Di Serang kayak gitu. Kayak Abi panggilnya Wim. Nah, itu kan. Ini Kuding. Jadi kalau nama saya panggilan kecil Pak Syaf ya Kuding. Nah, populer dia dalam ketokohannya itu dipanggilnya dengan nama populer itu Pak Syaf. Ya, jadi Mister Syafruddin Negara itu di kalangan pergerakan biasa dipanggil Pak Syaf. Jadi bukan Saaf ya, karena Pak Saaf ada lagi tokoh Masyumi, ini Pak Syaf. Jadi tadi sudah disebutkan, jadi beliau dari kanan kiri ini, dari ibunya ada jalur ke Pagaruyung, kerabat kerajaan Pagaruyung itu di Padang, Minang. Nah dari bapaknya ini kaitannya kepada Kesultanan Banten. Jadi kalau namanya pakai Arya, nah ini kaitannya ke Arya Purbaya. Jadi Arya Perwira Negara. Nah itu jadi Mbah Khotob namanya itu pernah menjadi Patih Haji. Dia pernah mimpin Kabupaten Serang itu. Ini tambahan kecil. Nah bapaknya ini Raden Arsyad Prawira Atmaja itu. Jadi jaksa yang biasanya ada kelah, ada jarak sama rakyat. Nah ini, apa namanya Raden Arsyad rada lain, justru apet sama rakyat. Kata Belanda bahaya itu. Nah, maka dibuang. Tuh, jadi Belanda nggak boleh ada inohong dekat sama rakyat. Nah, dibuang ke Jawa Timur. Nah, ada yang mengatakan di Jawa Timur itu pertama tempat dia dibuang di Ngawi. Nah, itu kampungnya si Bambang. Daerah Ngawi, Jawa Timur. Nah, karena dibuang ke sana, maka Pak Syaf menamatkan sekolah SD-nya itu, ya, atau European Lager School, ELS disingkatnya itu LS, itu di Ngawi dalam sebuah catatan sejarah. Karena tidak sedikit tokoh Banten yang dianggap melawan Belanda dibuang. Jadi Pak, kalau ditanya kenapa kok Pak Syaf tamat SD-nya, tamat ELS-nya itu di Ngawi, karena ikut bapaknya dibuang. Jadi European Lager School, ya SD, itu pada tahun 25 ya. Nah, beliau terus melanjutkan ke tingkat Milo itu SMP. Jadi Milo itu ya. Milo itu Mir with Corporate Lager on the West. Sekolah SMP. Ya, beliau selesaikan itu di Madiun pada tahun 28. Madiun Jawa Timur juga bukan? Nah, jadi Ngawi Madiun tuh nggak jauh, beda-beda kota aja. Kota tetangga lah. Dan Al-Khameini Middle Bar School-nya AMS itu Al-Khameini Middle Bar School itu kelas SMA itu di Bandung. Pindah di Bandung tahun 31. Ini kaitan pendidikan beliau nih. Ya, jadi jenjangnya lihat ya, jadi ELS, ya kan? Terus sampai ke Milo, terus sampai ke AMS. Dan dilanjutkan lagi beliau sekolah itu sesudah selesai tahun 31 selesai AMS, beliau masuk REH ya, Hoover School, itu sekolah tinggi bidang hukum. Nah,
konon kabarnya sekolah Pak Syaf itu sekarang tuh jadi Fakultas Hukum UI. Nah ini wallahu alam, tapi jadi Rehoboth Schools itu ada sekolah tinggi hukum di Jakarta. Beliau sekolah di situ sampai pada akhirnya, jadi pada tahun 39, pada saat Pak Syaf umur 28, dia menjadi Mister in the Rechten. Nah itu enggak ada singkatannya Miss M. Itu sebabnya dia dipanggil Mister, bukan Master ya. Jadi Mister in the Rechten. Jadi artinya sarjana dalam bidang hukum. Nah, konon kabarnya juga masternya juga di bidang hukum. Jadi MR-nya beliau itu bisa disebut Mister in the Rechten, bisa juga disebut Master in the Rechten. Jadi in the Rechten artinya sarjana dalam bidang hukum. Nah, kalau ekonomi Dr. Andes disebut itu. Kayak Pak Hatta itu, nah, Dr. Andes. Jadi nggak ada Mister in Economische, nggak ada. Ya. Jadi MR-nya apa itu? Mister in Rechten. Jadi bukan Mister Tuan. Kalau Mister bahasa Inggris Tuan artinya. Ini kalau MR pakai bahasa Belanda, Recht School, Recht. Itu pakai kalau Recht ada kaitan hukum. Ya. Jadi pada umur 28 dia sudah jadi Mister in Rechten. Nah, kegiatan yang lain jarang ada informasi, tapi ada dugaan bahwa beliau aktif di GPII, Gerakan Pemuda Islam, lebih kurang itulah. Karena nanti ujungnya pada waktu dia sudah cukup sebagai tokoh senior, dia masuknya ke Partai Masyumi. Karena kalau Masyumi, organ pemudanya GPII, Gerakan Pemuda Islam Indonesia. Jadi diduga karena dia aktif di Masyumi, maka organisasi kepemudaannya adalah GPII. Nah, nggak ada penjelasan walaupun dia dekat dengan tokoh Muhammadiyah, belum ada kabar dia pernah jadi pengurus Muhammadiyah. Dan dia tidak pernah punya pengalaman jadi guru. Nah, ya. Nih, paham ya? Jadi kalau ini dugaan kita nih, kalau dia jadi Masyumi, bagi pemudanya ini. Nah, sesudah dia jadi Mr. Interested, dia sempat aktif ya sebelum di dunia politik. Dia pernah bekerja di radio swasta. Baru itu berarti zaman kolonial udah ada radio swasta. Itu tahun 39 sampai tahun 40. Ya. Kemudian dia pindah ke staf Departemen Keuangan Belanda tahun 40-42. Jadi staf Departemen Keuangan itu cikal bakal Kementerian Keuangan Belanda. Nah, pada zaman Jepang ya, dia juga masuk kepada kantor Departemen Keuangan Jepang. Ya. Jadi karirnya yang bisa di ini kan sangat, kalau Pak Juanda kemana kan nyerbu jawatan kereta api. Nah, ini nggak ada cerita itu. Jadi staf Departemen Keuangan. Jadi karir di bidang keuangannya kelihatan dari awal ini Pak Syah. Yang nanti ada kaitannya dengan karir-karir utamanya beliau. Nah, sesudah masa kemerdekaan, ya, beliau itu aktif di dalam BP KNIP. BP KNIP itu Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, mungkin cikal bakalnya ini DPRD, ya, DPR. BP KNIP kalau tidak salah, karena dulu pimpinan itu Pak Mister Kasman Singodemejo itu. Yang nanti bersama-sama beliau ikut aktif di Masyumi, Mister Kasman. Nah, BP KNIP inilah yang dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945 yang punya hubungan ya yang tidak bisa dipisahkan dengan pengesahan Undang-Undang Dasar ya 45 sesudah PPKI mensahkan 18 Agustus ada konstitusi. Ini BP KNIP. Jadi mulai ada pemisahan kalau dari panitia persiapan kemerdekaan. Nah, tanggal 29 Agustus 1945 ya. Jadi kira-kira berapa tuh? 12 hari ya. Sesudah proklamasi berdirilah BP KNIP. Yang salah satu anggotanya adalah Pak Syah. Ini kalau boleh dibilang, kalau itu Pak Syah sudah jadi anggota legislator.
Karena BP Kenip itu salah satu tugasnya bang bikin GBHN, ya cuma nggak jadi-jadi. Milih presiden itu urusan dia tuh. Konon kabarnya ketuanya Mr. Kasman Singonemejo dari Masumi. Nah itu ya. Jadi awal karir politik beliau dia mulai sebagai anggota Kenip. Sesudah Pak Saf berkiprah ini di BP Kenip. Nah tadi abang singgung kan, pada tahun berapa dia menikah itu kan, 31 itu berapa ya? Atau 41? Nah 41 nih. Jadi, nah itu bukan ada perdebatan. Data yang ada itu berdua, satu yang bilang bininya itu dari Pagaruyung, tapi kena nama pakai depannya ada Tengku. Ini bisa jadi ya bininya itu kalau Tengku ini Halimah ini ya, Tengku itu bisa dari Aceh ya. Nah ini kita nggak ikut perdebatan ini lah. Tengku Halimah Syahabuddin. Nih. Kan kalau data yang ada dikatakan keturunan Pagaruyung. Tapi kalau yang Abi tahu, kalau Tengku itu Aceh hukumnya. Ya. Nah, ini biarkan aja lah. Tapi yang jelas bahwa istri Pak Syaf itu namanya Tengku Halimah Syahabuddin. Ini pun keturunan Inohong. Keturunan Ningrat. Jadi Pak Syafnya keturunan Ningrat, ini juga keturunan. Nah, ini ketemu lagi nih Sarip sama Saripah. Paham ya? Tuh. Bukan apa ini untuk melengkapi karena ini data data bagian kan dari orang yang begitu aktif mendampingi Pak Syaf, Ibu Halimah ini, sehingga Pak Syaf teguh pendiriannya dalam rangka memperjuangkan nilai-nilai keislaman seperti apa yang dia yakini. Nah, sesudah kemerdekaan, Pak Syaf mulai masuk ke lingkungan kabinet. Ini jabatan menterinya banyak, habis sambil lalu aja ya. Jadi pada 2 Oktober 46 sampai 26 Juni 47, nah, beliau dipercaya menjadi Menteri Keuangan. Ya, Menteri Keuangan. Nah, kalau nggak keliru, dia menggantikan Pak Maramis. Alexander Andreas Maramis. Ya. Kalau memang dia menggantikan, nah berarti duluan Pak Maramis jadi Menteri Keuangannya. Nih. Tapi yang jelas Pak Syaf pernah jadi Menteri Keuangan. Tahun 46 sampai 47. Nah, pada waktu Pak Syaf jadi Menteri Keuangan ini dia mengusulkan kepada Bung Karno, kita cetak duit aja. Jadi kalau ditanya siapa orang yang mengusulkan nyetak duit, ya Pak Syaf. Kenapa ada istilah ini nyetak duit udah pakai Republik Indonesia tuh? Karena sebelumnya yang berlaku kan duit Belanda. Nah ini ada hubungannya dengan Oriban, uang Republik Indonesia Banten, yang Mbah ini itu, ya Mbak itu bagai ada Ahmad Khotib di sana tuh, residen Banten ya. Berlakulah Oriban. Nah ini ada korelasi karena Menteri Keuangannya Pak Syaf. Jadi kalau ditanya siapa yang mengusulkan nyetak uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah di negara kesatuan Republik Indonesia adalah Pak. Nah, kalau gitu Bapak Rupiah bukan dia. Bapak Rupiah. Betul nggak, Riz? Nih, jadi sebagai alat tukar yang sah di wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Nih. Kemudian berkait dengan itu, ya, dalam posisi sebagai Menteri Keuangan, pada zaman Kabinet Hatta, ya, Pak Hatta, Kabinet Hatta II tahun 50, beberapa tahun kemudian. Jadi ada Menteri Keuangan di periode pertama karena Perdana Menterinya lain. Nah, pada waktu Pak Hatta jadi Kabinet Hatta II ini, Pak Syaf dipilih lagi jadi Menteri Keuangan. Nah, di sini populer, duit dia gunting. Jadi ada duit yang satu itu ya duit merah namanya.
satu beredar di Nika, apa namanya, Netherlands, in this civil administrasi. Itu duit Nika, duit Belanda. Duit kita rupiah itu duit merah namanya. Nah, jadi pecahan 5 rupiah atau 5 gulden lah mungkin pada waktu itu, 5 rupiah ke atas, dibelah dua sama dia bang, digunting. Nih, jadi kalau duit gini satu nih, 5 rupiah gitu, 2 perak setengah, 2 perak setengah. Nah, ini nyentriknya populer lah namanya gunting Syafruddin. Nah, itu mulai berlaku 10 Maret jam 8 malam tahun 50. Jadi yang separuhnya lagi dia bilang buat obligasi simpanan negara. Nah, yang 2 perak setengah lagi hari pakai buat. Jadi kalau punya duit gunting 2, satu storin ke negara. Obligasi. Paham tidak? Jadi ini yang obligasi ini jaminan negara. Pokoknya duit 5 perak, 5 perak, 10 perak, 25 perak itu digunting. Mungkin kalau sekarang ini sama dengan redenominasi kali itu. Nih, mirip-mirip dengan sunring. Ya, duit yang 1000 perak, apa namanya? Duit 1000 jadi seperak. Pernah dengar nggak tuh? Duit 1000 jadi seperak. Nih. Nah, untuk apa dilakukan gunting Syafruddin ini? Untuk meredakan itu. Ya mungkin kalau sekarang kaitan dengan meredakan inflasi lah. Jadi supaya nilai duit nggak hancur. Dalam rangka menguatkan nilai rupiah. Nah, itu pada waktu beliau jadi Menteri Keuangan periode kedua di dalam zaman kabinet. Jadi ini yang dianggap kata orang Belanda belum pernah ada di dunia duit digunting. Ini gaya Banten ya, gunting aja. Ya. Pertanyaannya kenapa komen gunting aja? Peruri belum berfungsi maksimal. Sementara duit perlu, kalau ini dilepasin aja harga nilai duit turun. Nih. Tapi di sisi lain dia sebenarnya ingin menghina Nika punya. Walaupun tetap lu berkuasa, tapi gua Menteri Keuangan, gua gunting aja. Nah, populer namanya gunting Syafruddin. Nah, kalau dilihat dari teori, apa yang dilakukan Pak Asap itu adalah kebijakan moneter kalau bahasa sekarang. Ya, kebijakan moneter kan di pemerintah itu ada kebijakan moneter, ada kebijakan fiskal, perpajakan ya. Nah, ini kebijakan moneter ngatur nilai duit. Nah, sekarang juga masih ada kebijakan moneter. Cuma sekarang kagak ada yang berani gunting duit. Ada tahun 65 pernah Bung Karno, tapi tidak gunting, cuma diturunin nilai duit. Jadi 1000 perak jadi seperak, namanya sunring. Nih, apakah sunring sama dengan gunting Syafruddin? Wallahu a'lam. Bisa jadi sama. Tapi dua-duanya adalah kebijakan moneter. Ngan di buku perkuliahan belum pernah ada kebijakan moneter bentuknya gunting duit. Ya, ya. Nih. Jadi ada 2 di situ. Jadi duit nih Kak dipotong, kemudian duit dari The Javas Bank itu, Javas Bank itu ada satu bank milik Belanda. Nah, pakai itu bang. Dua-duanya Belanda itu yang punya. Walaupun kita sudah merdeka, anggarnya sih The Javas Bank dia masih berkuasa secara moneter. Jadi duit The Javas Bank itu Bank Jawa maksudnya digunting, Nika digunting. Nah itu populer, jadi populer lah. Ingat Menteri Keuangan Syafruddin, ingat gunting duit. Nih. Jadi duit 2 perak tengah. Nih. Jadi sebelum itu, ya paham ya. Jadi kalau gunting duit ingat Pak Sa. Yang bikin duit pertama, iya uang rupiah. Itu. Kalau bicara IDR sekarang, nah itu ingat Pak Sa. Jadi sebelum beliau itu jadi keuangan, 29 Januari 48 sampai 4 Agustus 49, ini Pak Asap ini merangkap Menteri Pertanian. Bertugas sebagai Menteri Pertanian, merangkap Menteri Perdagangan. Cuma ini perdebatan juga dalam catatan sejarah, karena pada periode itu, 48 khususnya, Pak Asap itu adalah Menteri Kemakmuran.
Nah, apakah itu karena pertanian dengan perdagangan disatukan, orang sebutnya Menteri Kemakmuran. Nah, itu udah biar jadi ribut lah. Tapi yang jelas itu jabatannya Pak Asad. Dia pernah jadi Menteri Pertanian, Menteri Perdagangan, Menteri Kemakmuran, dia pernah Menteri Keuangan. Banyak ke jabatan menteri. Nah, hampir mirip sama Pak Juanda ya. Nah, itu. Nih, yang satunya dari Banten, yang satu dari Tasik. Nih, jadi ini menteri dari Serang banyak juga jabatan menterinya. Ya, jadi maksudnya ini yang lakon di bidang moneter, ya nggak jauh-jauh tuh orang Serang. Nih kalau bicara duit, makanya katanya gara-gara itu, maka cabang pertama BI adanya di Serang. Nih, ini orang-orang Banten mudah-mudahan yang lihat ya. Jadi kaitan BI kudu ngotot. Nah, jadi awalnya ngawitan di Serang ya. Lantaran menterinya di Serang. Ya. Jadi Menteri Kemakmuran. Jadi di samping itu masih banyak lagi jabatan-jabatan setingkat menteri, dan Pak Sab ini konon kabarnya pernah jadi menteri, jadi Perdana Menteri dan juga pernah jadi wakil Perdana Menteri. Wah, Perdam. Jadi wakil Perdana Menteri itu pangkatnya di atas menteri. Itu yuk. Nah, kalau jadi Perdana Menteri di mana? Di PDRI. Bukan PDRI, PRRI. Nanti cerita sendiri. Saudara, sampai di situ kelihatan ya ketokohan. Terlalu cepat nggak ngomong nih? Enggak ya? Nah, ketika Belanda melakukan agresi militer kedua, nah inilah lakon seru lagi. Agresi artinya Belanda ingkar janji. Yang tadinya dia bilang kagak bakal nyerbu Republik Indonesia, tahu-tahu dia nyerbu. Yang dia janji nggak bakal nangkep presiden, dia tangkap presiden. Nah, ingat nggak kemarin waktu kita bahas Pak Juanda? Jadi pada waktu agresi, Bung Karno, Bung Hatta, Pak Agus Salim, dan beberapa menteri lainnya ditangkap di Jogja. Yang Pak Juanda kan kena ditangkap juga tuh. Yang di Ondersuk dilepasin Pak Juanda. Nah, itu sama periode itu. Bedanya apa? Pada waktu terjadi agresi kedua pada tanggal 19 Desember tahun 48, yang merupakan bukti bahwa Belanda ingkar janji, Pak Sab ini lagi melakukan kunjungan dinas, Pak, ke Bukit Tinggi, bukan ke Jogja, yuk, ke Sumatera, ya. Nih. Jadi itu maka dikatakan Bung Karno mengatakan Menteri Kemakmuran sedang di Sumatera. Nah itu yang tadi makanya Habib mengatakan berdasarkan riwayat ini bahwa dia itu sebenarnya Menteri Kemakmuran yang tugasnya ngurusin pertanian dan perdagangan, ya. Sedangkan Menko perekonomiannya Pak Juanda. Nih. Ya, jadi Pak Juanda ikut ditangkap atau di Jogja. Pada waktu yang bersamaan Pak Saprunan ada di Bukit Tinggi. Nah, kok bisa di Bukit Tinggi, di Padang ini orang Serang, orang Banten? Karena tadi buyut dari emaknya adalah keturunan Raja Pagaruyung. Bisa dimengerti ya? Mengapa Pak Sab di Bukit Tinggi, di Padang, itu seperti di kampung halamannya sendiri. Jadi masih ada darah Minang. Jadi Minang sama Banten. Sama dengan dulu siapa? Ya Mbah, Syekh Khotib kan dari Padang. Dari Pagaruyung, dari Minang. Ya. Nah, pada waktu itu, ini ada yang antik. Bung Karno persiapkan telegram. Ya waktu itu belum ada. belum ada WA. Nih, ya. Nah, bunyi telegramnya begini. Nih, pada tanggal itu nih, Bang. 19. Ya. Jadi Bung Karno sebagai Presiden Republik Indonesia ngirim telegram. Nah, ini yang kelihatannya nggak begitu banyak dibicarakan di luar. Yang ditujukan kepada Pak Sab. Bunyinya begini. Kami, Presiden Republik Indonesia, memberitakan bahwa pada hari Minggu tanggal 19 Desember 1948 jam 6 pagi, Belanda telah mulai serangannya
atas ibu kota Yogyakarta. Ya. Jika dalam keadaan pemerintahan tidak dapat menjalankan kewajibannya lagi, kami menguasakan kepada Mr. Saprudin Parwidanegara, Menteri Kemakmuran RI, untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Ini penting Abi sampaikan, karena ada yang menganggap Pak Sap bikin pemerintahan darurat nggak ada dasarnya. Kalau ini ada dasarnya telegram. Persoalannya telegramnya itu karena kesulitan nggak sampai ke Pak Sap. Orang Pak Sap di Bukit Tinggi, ini telegram dibikin di Jogja. Nganterinnya gimana? Nah, di sini antiknya. Pak Sap tiba-tiba punya feeling, ya. Nah, feelingnya Pak Sap ini isinya adalah bikin pemerintahan darurat. Kan tidak? Nih. Nah, ini cuma ini. Kalau para pejuang pada waktu itu tahu bahwa telegram nggak sampai. Yang mau bawa siapa? Orang presiden. Nah, alhasil ditangkaplah Bung Karno ini, yang akhirnya dibuang ke Manumbing, ke Bangka. Nah, hari itu hari Minggu ya, jam 6 pagi, Bung Karno sudah menyatakan bahwa betul telah terjadi penyerbuan ke Yogyakarta. Nah, menteri-menteri yang masih ada di luar, salah satunya Pak Sap. Pertanyaannya, kenapa kok harus ada pemerintahan darurat? Karena dalam sebuah operasi militer, dalam sebuah perang, dalam hukum internasional, kalau presiden dan wakilnya tos katewak, berarti negara itu sudah kalah belum? Kalah. Berarti kalau itu dalam dasar teorinya, maka dengan ditangkapnya Bung Karno dan Bung Hatta, maka bisa dinyatakan Indonesia sudah dikuasai lagi oleh Belanda. Paham nih? Itu sebabnya Bung Karno ngirim telegram bahwa masih ada yang melanjutkan tugas kepresidenan. Nah, maka pemerintahannya, karena pemerintahan, tidak mungkin dikatakan pemerintahan Republik Indonesia. Karena presidennya sudah ditangkap. Maka dibikinlah tambahin jadi pemerintah darurat. Nah, doruri kalau bahasa ininya. Nih. Nah ya. Nah, jadi pada tanggal 19 Desember 48 sore, kan udah ada radio itu. Nah, jadi Pak Sap dan teman-teman pejabat tinggi negara lainnya, termasuk Gubernur Sumatera, itu mendengar lewat radio itu. Jadi bukan lewat telegram. Telegramnya bahasa jadi masih ada di Jogja. Ya. Yang isinya sama dengan isi telegram Bung Karno itu. Nah, pertanyaannya, karena kan nggak mungkin diberitakan, karena waktu itu sebagian besar stasiun TV masih dikuasai Belanda. Jadi nggak dikasih tahu. Pak, dia bilang Pak Sap teruskan, nggak mungkin. Tapi dengan mendengar berita bahwa Bung Karno, ya udah paham lah, karena Jogja sudah diduduki, nggak mungkin Bung Karno nggak ditangkap. Nah, jadi feeling Pak Sap itu penyerbuan pagi, berita Pak Sap dengarnya sore. Hari yang sama. Hari Minggu, tanggal 19 Desember tahun 48. Akhirnya Pak Sap kumpulkan, itu ada kebetulan Teguh Hasan, itu Gubernur Sumatera Utara waktu itu. Ini Teguh Hasan dari Aceh. Ya. Mr. Indirektan juga ini. Mr. Hasan. Jadi Pak Sap mengusulkan, kita bikin saja emergency government. Nah, emergency government, emerge, itu darurat artinya. Ya. Jadi pemerintahan darurat. Nih. Karena yang resmi di sana kan kalau ada darurat itu gubernur bisa punya kewenangan. Menteri juga demikian. Nah, ini Gubernur Sumatera, Teguh Hasan, dan juga ada tokohnya lagi, Sultan Rashid, dan juga lagi ada Lukman Hakim, ya, dan kawan-kawan yang ada di sana menyetujui. Jadi bukan Pak Sap sendirian mutusin, ya. Maka berdirilah, artinya gini, gagasan membikin pemerintahan darurat disepakati.
kata Teguh Hasan. Ini penting untuk menunjukkan bahwa pemerintah Republik Indonesia masih ada. Karena kalau sekarang ini, kalau kita nggak bikin pemerintahan darurat, maka Belanda bisa mengatakan sudah kosong kekuasaan. Nih, paham ya? Pertanyaan berikutnya, ini kita udah bikin negara ini, ngumumkannya gimana? Orang saluran ini Belanda udah menang perang. Jadi pertanyaan mengumumkannya supaya dunia tahu. Ya kan kalau cuma tahu di Padang doang. Sedangkan dia adanya di Padang, di Bukit Tinggi ya. Nah akhirnya diakalin sedemikian rupa lah. Ya. Jadi untuk mengatasi adanya kekosongan pemerintahan. Nah disinilah Pak Sab melaksanakan fungsi penyelamat negara Republik Indonesia. Kenapa disebut penyelamat? Karena kalau dia tidak bikin pemerintahan darurat, Indonesia habis. Dia nyatakan sudah bubar karena presidennya sudah ketangkap. Paham telik? Yang hari kan jurusan ilmu pemerintahan, kudu paham. Ya, nih. Apa di sini? Enggak kecepatan habis ngomong. Ya. Maka di situ dikatakan PDRI adalah penyelamat Republik. PDRI itu apa? Pemerintah darurat Republik Indonesia. Apa kaitannya dengan Pak Sab? Karena Pak Sab adalah ketua PDRI. Paham ya? Jadi Pak Sab dianggap punya peran besar karena dia adalah ketua PDRI. Nah, kemudian secara resmi ya rapat-rapat usulan segala macam itu tanggal 19. Nah, resmi disahkan PDRI ini ya pada tanggal 22 Desember 48 di Halaban. Nih, Halaban itu daerah di Padang dekat wilayah Payakumbuh ya. Nih. Nah, dari sanalah kemudian disiarkan kepada publik baik nasional maupun internasional melalui stasiun. Nah, ini nyantik. Stasiun radionya disebut Stasiun Radio Rimba Raya. Jadi bukan RRI. Ya, jadi Radio Rimba Raya, triple R, 3R. Nah, memang di Rimba. Nah, berdasarkan siaran itu sampai ke PBB, Bang. Ada yang dengar, pokoknya beranting. Nah, sementara PBB lagi monitor apa betul Indonesia sudah lumpuh, sudah nyerah. Ujuk-ujuk menyatakan bahwa pemerintah darurat Republik Indonesia diketuai oleh Safrudin menyatakan pemerintah masih ada. Tuh. Paham nggak? Nah, berdasarkan berita itu, maka PBB bilang, hei Belanda, balik lagi ke meja perundingan. Besar nggak tuh? Nah, di situ peran PDRI sebagai penyelamat. Kalau nggak ada berita dia nih, ini pertolongan Allah nih. Kalau nggak ada radio, apa lagi? Radio Rimba Raya. Jadi ulah gegabah sama Radio Rimba Raya. Ya, yang main apruk-aprukan di kampung nih. Ya, paham ya? Tuh, jadi Radio Rimba Raya inilah memaksa jadi PBB dengan adanya berita itu. Nah, dia bilang, oh nggak benar kalau Belanda menyatakan Jogja sudah dikuasai. Ini buktinya dia masih ada pemerintah darurat. Yang sah karena ditunjuk oleh Soekarno. Kenapa ditunjuk? Karena yang menjadi ketuanya menterinya Soekarno. Adalah Menteri Kemakmuran Rakyat. Paham ya? Terkaitan. Jadi kalau di situ posisi Pak Sab bukan sebagai Menteri Keuangan. Nah, dia sebagai ini, maka karena jadi ketua PDRI, maka posisi ketua adalah sederajat dengan presiden. Tuh, jadi ada presiden pemerintah darurat adalah Pak Sab. Jadi presiden yang ditangkap, presiden RI yang ditangkap Bung Karno, presiden PDRI yang melanjutkan Bung Karno adalah Safrudin Prawira. Sah nggak dia jadi presiden? Sah. Buktinya apa? Nah, gara-gara pengumuman dia, PBB nyuruh berunding. Tuh. Cuma paham nih, karena dua-duanya presiden belum diangkat jadi pemilu. Bung Karno ditunjuk
atas penunjukan. Nah ini juga Bung Karno nunjuk dia. Ya, jadi presiden hasil tunjuk menunjuk. Paham terus? Nah, ya, ini bayangkan ya, dugi kadinya ini teh. Para pemimpin bangsa orang bikin negara ini nggak main-main. Nah, singkat kata, akhirnya dengan penekanan itu bisa dibebaskan Bung Karno dari pengasingan ke Bangka. Nah, coba lihat nih, saking taatnya, dia berjuang buat negara, bukan buat dirinya. Nah, kalau dia mau terusin bisa aja di presiden. Saking jujur-jujur, ini orang Serang, orang Batak kan apa jujur ke atasan. Nih. Nah, sesudah dalam keadaan tenang di mana terjadi perundingan berdasar desakan PBB, maka pada tanggal 13 Juli tahun 49. Nah, jadi Pak Sap lebih kurang 207 hari lah kali jadi ketua PDRI atau jadi presiden Republik Indonesia Darurat itu. Jadi pada tanggal 13 Juli hari Rabu, mandat dia sebagai ketua PDRI diserahkan kembali ke Pak Karno, ke Bung Karno. Jadi paham nih? Jadi nggak ada dualisme. Jadi Bung Karno menerima. Nah kalau militernya Pak Dirman gitu loh. Nah, ini pemerintahan sipilnya ini adalah Pak Sap. Jadi Pak Sap mengembalikan bahwa pemerintahan darurat sudah selesai karena sekarang nggak darurat lagi. Setia nggak sama NKRI itu? Nah, di sini ada yang bilang tanggal 14 di Jakarta, tapi pada waktu itu kedudukannya nanti masih kita nggak perlu berdebat. Tapi Abi feeling Abi dia pada tahun itu kedudukan Bung Karno masih di Jogja. Walaupun dalam catatan-catatan di buku-buku banyak mengatakan Pak Sap menyerahkannya di Jakarta. Nah, itu biarkan aja lah, ya. Nah, berdasarkan cerita tadi, berdasarkan peristiwa tadi, maka terjadilah di situ sebuah aksi pembelaan kepada keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang digerakkan oleh PDRI yang dipimpin oleh Pak Syaf. Ya. Nah, peristiwa ini diabadikan jadi tanggal 19 Desember 1998 diabadikan ya menjadi Hari Bela Negara. Tuh. Jadi Hari Bela Negara. Ya. Berdasarkan apa? Nah, ditetapkannya berdasarkan keputusan Presiden nomor 28 tahun 2006. Jadi Presiden SBY menetapkan tanggal 19 Desember sebagai Hari Bela Negara. Dan menetapkan Pak Saprudin, ya walaupun tidak formal, ya sebagai tokoh utama bela negara. Ada dua nih, tadi bikin duit, ya bikin duit, Asap bela negara, hebatnya nih. Jadi kira-kira kalau nggak ada pasar, kita udah nggak bisa nyebut. Nih. Nah, jadi kalau sekarang digerakin betul kan gerakan bela negara. Jadi kalau gitu gerakan bela negara kalau sekarang digembar-gemborkan di mana-mana atau digerakkan kembali bela negara, mesti ingat siapa. Ini jadi kalau gitu tokoh bela negara orang mana itu Mas Abi? Orang Banten dan Islam taat. Itu loh. Ya. Jadi bela negara masih ada nggak sekarang? Gerakan bela negara. Ya, jadi program utamanya Menteri Pertahanan sejak zaman Pak siapa dulu Ria Mizat. Gerakan bela negara sepanjang negara ini masih ada kudu dibela. Kan gitu. Apalagi sekarang diributin katanya tentara asing baru mau masuk. Semangat ini yang mesti kita kembangkan. Jadi Hari Bela Negara 19 Desember
Itu resmi nggak? Dasarnya apa? Kepres nomor 28 tahun 2006. Zaman Pak SBY jadi presidennya. Jadi jangan ditanya lagi, tokoh bela negara siapa? Tapi yang jelas setiap tanggal 19 Desember kita peringatin Hari Bela Negara. Berarti mesti memperingatin PDRI, PDRI ngingetin Pak Sa. Nih, ke sini kalau yang mau ngomong aja ya, kalau mau nanya-nanya ya. Tapi terusin dulu nih. Ya. Ya. Nah, kemudian ini yang antik nih. Kalau 48 tahun 48 Pak Safrudin tampil sebagai tokoh yang menyelamatkan Republik. 10 tahun kemudian, nah ini, di tempat yang teritorialnya sama, ya, jadi sekitar tahun 58, Pak Safrudin tampil juga, ya, bersama-sama itu ada Kolonel Ahmad Hussein itu Dewan Perjuangan. Jadi gini, jadi antara tahun itu sampai tahun 58 ini dirasakan oleh berbagai daerah. Ini bukan separatis nih, bukan pemberontakan ingin bikin negara, bukan. Ada dianggap dinilai di samping ada kedekatan dengan PKI, ada dirasakan ada ketidakadilan antara pemerintah ini, nggak adil antara Jawa dengan luar Jawa. Nih, paham ya? Jadi bereaksilah daerah. Nah, di Sumatera nanti masuk Abi, ini ada cerita sendiri Abi ingin bahas mengenai PRRI-nya. Kalau ini karena ini kita kaitkan Pak Saf dengan PRRI. Sementara PRRI Permesta itu ada judul sendiri gitu loh. Dan di sana ada beberapa dewan banteng, di mana di sini militer berperan. Ya ada Simbolon, ada Ahmad Hussein di dalam tuh. Ya. Nah, jadi pada tahun itu, ya, paham ya latar belakangnya, karena ada perasaan diperlakukan tidak adil oleh siapa? Oleh pemerintah pusat, yang dalam ini presiden adalah Soekarno. Ya, ini singkat katanya. Maka pada tanggal 15 Februari tahun 1958, tuh, jadi 10 tahun sesudah Pak Asaf menyelamatkan, Pak Asaf juga berpikir kalau ketidakadilan ini didiamkan, NKRI akan terancam. Tuh, paham ya? Jadi dalam pandangan Pak Asaf dan kawan-kawannya, operasi dia ini juga dalam rangka menyelamatkan negara. Nah, Jakarta menilainya bukan begitu. Nah, ini pemberontakan. Paham nggak? Ya, paham nih. Maka nih pada tanggal 15 Februari tahun 58 dideklarasikanlah di Padang, Sumatera Barat, berdirinya PRRI, Pemerintah Revolusioner Rakyat, atau juga Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Beda tipis dengan PDRI. Ya, kalau dulu pemerintah darurat, nah ini pemerintah revolusioner. Dalam rangka memperjuangkan adanya keadilan antara daerah dengan pusat. PRRI singkatannya, di Padang itu tanggal 15 Februari. Nah, dalam rapat-rapatnya itu ketua dewannya itu bukan Pak Asaf, itu Ahmad Hussein, kolonel. Ini kolonel santri lah, kolonel hijau, Ahmad Hussein. Nah, dalam rapat-rapat yang dilakukan oleh Dewan Perjuangan, namanya tuh, yang membentuk PRRI, maka terpilihlah Pak Asaf menjadi Perdana Menteri. Tuh, nah di sini persoalannya. Jadi kata Bung Karno, Safrudin bikin pemerintahan tandingan. Paham tuh? Nih. Jadi tanggal 15 Februari tahun 58. Nah, pada waktu yang bersamaan di Sulawesi juga terjadi, Bang. Tepatnya tanggal 2 Maret tahun 57 dideklarasikanlah, ya,
Perjuangan Rakyat Semesta yang populer dengan namanya Permesta. Itu oleh Vence Sumual. Itu tokoh dari Sulawesi itu. Itu dia bikin deklarasi di Makassar. Tanggal 2 Maret tahun 57. Karena waktunya mirip-mirip dekat ini, dianggap satu kesatuan. Padahal PRRI sendiri, Permesta sendiri. Konon kabarnya tokoh Siliwangi ngikuti Permesta. Ya, Kawilarang itu. Ini apa namanya? Ini tokoh legendaris Siliwangi, divisi Siliwangi, itu namanya Kawilarang. Itu katanya nge-backup sini. Vence semua. Tapi yang jelas ada militer terlibat di Sulawesi. Nah, di belakang PRRI juga ada militer terlibat juga. Ada Berlian di sana, ada Hussein. Ini tokoh-tokoh militer bersih semua ini. Maka dia bikin ada Dewan Banteng, Dewan Garuda. Nah, Abi ingin ini sendiri nanti membahas ini. Ya. Alhasil berdirilah PRRI di bawah Ahmad Hussein dan pemerintahannya di antara tanda petik dipimpin oleh Pak Saf sebagai Perdana Menteri. Itulah yang oleh Bung Karno dikatakan ini pemberontak. Tuh. Sedangkan kata tokoh-tokoh yang bikin ini perjuangan aspiratif. Ngerti nggak? Ya. Beda dengan kalau berspiritus mau bikin negara sendiri. Dia dua-duanya nggak ada tujuan bikin negara. Jadi bukan separatis. Ya. Vence semua. Nah, alhasil ya, singkat katanya gini, akhirnya macam-macam. Ya, ditangkap juga lah Pak Saf itu. Tapi kemudian Presiden Soekarno menerbitkan keputusan Presiden nomor 449 tahun 1961, ya. Kan terjadi perang sebelum ini nih. Dari 58 tuh perang. Ya perangnya dari Ahmad Yani dikirim ke sana buat menetralisir itu. Perang saudara lah. Nah akhirnya Pak ini menghentikan Pak Saf itu. Untuk menjaga kalau dilepasin lagi nih kacau ini. Ya. Nih. Jadi dengan adanya Kepres 449 tahun 61 yang ditandatangani oleh Bung Karno. Nah, isinya Bung Karno menetapkan pemberian amnesti ya dan abolisi kepada orang-orang yang terlibat dalam pemberontakan termasuk PRRI. Jadi artinya ada permaafan buat Pak Safrudin. Bebasin tadi rombongan. Dan nanti kita mau cerita. Ini banyak tokoh-tokoh sensitif ini kalau bercerita. Ya. Jadi gue jangan cerita jangan malam ini. Nah, ini berkorelasi ujungnya nanti dengan dibubarkannya Masumi. Karena tidak sedikit tokoh-tokoh Masumi yang terlibat dalam dalam PRRI. Ya. Maka intinya adalah bahwa Pak Asap betul terlibat di PRRI tapi diampuni, ada amnesti, abolisi. Ya. Walaupun katanya Pak Asap tidak pernah minta itu. Ya. Paham ya? Pada tahun 60, kita tahu kan 17 Agustus tahun 60, Masumi dibubarkan. Konon kabarnya salah satu alasannya karena Masumi terlibat dalam pemberontakan PRRI. Nah, coba lihat. Hari partainya dibubarkan, orangnya dibebaskan juga. Coba lu lihat. Paham gak ini? Nah, itu tuh uniknya Bung Karno. Ya. Tapi nanti kalau masih ada waktu kita bisa diskus, sudah dijelaskan semua ya. Nih. Ya jelas ya, posisi PDRI, posisi PRRI. Nah, sudah di sisi lain, kaitan juga menyangkut Pak Asap ini yang harus juga kita sampaikan, bahwa Pak Safrudin ini itu adalah orang Indonesia pertama, orang Indonesia pertama asal Serang, ya, dan satu-satunya, sesudah itu nggak ada lagi, yang pernah menjadi presiden
Nah ini loh, netik lagi. Presiden apa? Presiden The Javas Bank. Tuh, jadi presiden dari Bank Jawa. Nih, presiden Bank Jawa. Ya, di akhir periode 51 sampai 53. Nih, karena di sepanjang sejarah The Javas Bank, ya, tuh sepanjang sejarah dari tahun 1828 gitu, berdirinya The Javas Bank sampai tahun 51, jabatan presiden, ya, jabatan presiden dari The Javas Bank, ya, selalu dijabat orang Belanda. Nah, konon kabarnya lagi nih. Ini The Javas Bank juga ada kaitannya dengan Pak Margono, Yoyo Hadikusumo, yang kaitan dengan BNI nanti. Ya, nih. Jadi hebatnya di situ. Jadi nggak pernah ada satupun orang Indonesia yang pernah bisa jadi presidennya. Dari tahun 1828 sampai tahun 51 berapa tahun tuh? Bayangannya itu 72 tambah 51. Berapa? 123 tahun. Jadi selama 123 tahun sejak berdirinya di Javas Bank, baru ada orang Indonesia menjadi presiden. Menentukan nggak dia jadi presiden? Ini ada hubungannya dengan dia gunting duit tadi. Periodenya. Ini paham ya? Inilah yang menyebabkan jadi Pak Saf walaupun dia Mr. Indirected, dia nggak punya pengalaman bikin Mahkamah Agung. Pak Mr. Kusuma Atmaja nanti. Pengalamannya bidang keuangan dia. Ini kan bukan jurusannya nih. Ya. Ini antik lagi nih. Jadi kalau sudah berkaitan dengan politik, Pak Saf ini bukan ahli ekonomi. Tapi mau keuangan nggak ada ngalahin dia. Nah, berdasarkan pengalaman itu, ya, ini yang antiknya ini. Jadi pada tahun 53 sampai tahun 58, ada 5 tahun. Ya. Jadi kalau gitu Pak Asap menjadi Perdana Menteri PRRI, dia udah, jadi BI masih di bawah kendali dia, yuk. Ngerti nggak Bang? Nih, itu barangkali pertimbangan sehingga dia juga di. Jadi kan 58 dia bikin PRRI itu. Ya, artinya dia dipilih jadi Perdana Menteri PRRI. Sedangkan 58 itu dia masih menjabat, bisa jadi dia dipecat jadi gubernur BI gara-gara PRRI. Jadi tahun 53 sampai tahun 58 Pak Sap itu diangkat menjadi gubernur Bank Indonesia yang pertama. Tuh. Jadi udah berapa nih dia jadi orang pertama? Hah? Bikin duit? Perintah dia. Menyelamatkan negara? Dia juga kan? Nih. Jadi ada kaitan dengan kemakmurannya. Jadi dia adalah gubernur BI yang pertama. Termasuk juga yang bikin Sunring pertama dia juga. Gunting Saprudin. Jadi lakonnya Mas Abi, banyak nggak lakonnya? Hah? Kira-kira penting nggak perannya di dalam kehidupan negara kesatuan Republik Indonesia? Sangat penting. Jadi artinya ini orang bukan main-main perannya, amal baktinya di dalam membesarkan Republik Indonesia. Ya. Nih. Jadi dia menyelamatkan Republik Indonesia. Dia menjadi tokoh bela negara. Udah berapa tuh? Ya. Jadi 5358 beliau memimpin Bank Indonesia sebagai Bank Indonesia yang pertama, sebagai lanjutan dari The Javas Bank. Dulu kantor BI pertama bukan di tempat yang sekarang kita tahu ini. Dulu di kota sana, daerah Beoset, dekat stasiun kereta api itu. Nah, jadi apa namanya? Nah, untuk menghormati jasa-jasanya Pak Sap, nih, maka ada tower di komplek Bank Indonesia itu Bang, di Jakarta. Soalnya dekat Air Mancur ke sana istana itu ada tower, menara lah bilang. Itu kalau nggak salah, pokoknya dia
lebih dari 30 lantai lebih lah. Maka disebutnya menara tower. Nah, yang satu itu dikasih nama Menara Radius Prawiro. Nah, Radius Prawiro ini jadi gubernur BI sudah Pak Saf. Nah, satunya lagi namanya Menara Saprudin Prawira Negara. Paham ya? Nih, jadi kalau orang masuk ke BI nanti lihat, kok ada nama gedung Saprudin Prawira Negara? Berarti ini ada gedung orang Serang. Hah? Iya. Betul nggak? Jadi kalau gitu maksudnya hubungan BI dengan Serang dengan Banten dekat pisan nggak? Ya, jadi makanya maksudnya gini, BI ini mesti ada perhatian khusus buat kegiatan bisnis di Banten gitu maksudnya. Cuma yang betul-betul between-nya pribumi Banten gitu loh. Jadi jangan sekarang BSD segala macam orang mana tahu, ya? Karena tokoh penggeraknya tuh Pituin Putra Banten, Saprudin itu. Jadi artinya Pak Saf ini namanya diabadikan di apa namanya? Jadi Menara Saprudin Prawira Negara. Sampai di sini paham ya? Nah, sekarang gini, sesudah selesai dia jadi gubernur BI, ini kan barengan sama dia jadi Perdana Menteri PRRI, pensiun lah anggap gitu Pak Syah, ya kan? Ya udah habis itu udah tamat itu cerita politiknya itu. Nah, kata Bung Karno dia berontak, ya. Nah, selesailah dia. Nah, dia nggak berhenti. Ada satu sifat yang Pak Saf yang nggak pernah berubah, ya. Pokoknya ada ketidakadilan, ya, dia lawan. Siapa yang dia lawan? Bung Karno dia lawan. Nah, jadi pada waktu dia sudah di luar angka inilah zamannya dia. Nah, di zaman Orde Baru nih. Nah, dia bikin bang organisasi namanya Korps Mubalik Indonesia. KMI. Nah, itu pendirinya Pak Syah, ketuanya juga dia. Kalau nggak salah juga dia juga bikin sekolah lembaga pendidikan manajemen. Dia juga nulis mengenai moneter. Jadi ada buku mengenai moneter Indonesia itu karangan Pak Syah. Banyaklah karya-karya ini. Dia juga aktif berdakwah. Nah, pada tahun 80 dia mendukung gerakan dalam rangka perbaikan mengenai eksistensi Pancasila. Supaya Pancasila tidak dikuasai oleh bukan oleh suka-suka penguasa. Nah, penguasa yang dimaksud itu adalah Presiden Soeharto. Maka Pak Saf, Pak Natsir, Pak Kasman gitu ya, Pak Nas itu kalau nggak salah itu. Ya, Pak Burhanuddin Harahap, ini temannya nih, ya, bikin ungkapan keprihatinan. Nah, yang ungkapan keprihatinannya akhirnya populer namanya jadi petisi 50. Paham tidak? Nih. Mengkerit. Jadi kan maksudnya kan gini, ini Pak Saf, kata Pak Saf, kan ini, Soekarno aja gue lawan dulu. Belanda gue lawan. Apalagi ini. Kan gitu. Tuh. Jadi sesudah itu, apa namanya? Jadi Pak Saf ikut aktif ya, mengadakan penjagaan, pengamanan eksistensi Pancasila supaya sesuai dengan Pancasila yang dimaksudkan pada waktu dibikinnya. Ngerti ini? Nah, kira-kira dimusuhin gak? Nih. Jadi akhirnya tablik segala macam dilarang, Bang. Pernah dia tablik di Tanjung Priok, kalau nggak salah di masjid apalah tuh yang ada kaitan dengan Amir Piki. Oh, diperkarai, diperiksa, Bang. Pasal tidak boleh. Jadi artinya dia semangat menjaga Indonesia itu nggak pernah berhenti.
Walaupun usianya pada tahun 80 udah berapa tuh? 69 ya? Itu berapa? Pada tahun 80. Ya. Jadi dia Bang Ali segala macam itu Bang. Petis 50. Nih. Akhirnya dicekal Pak Harto. Nih. Coba bayangin. Kan mestinya ini orang yang bela Republik Indonesia. Kalau punya mesti kan dihargai. Tuh. Kalau bukan lantaran sayang kepada NKRI, kagak mungkin Pak Saf, Pak Nas mengkritik pemerintah yang dinilai sudah menyimpang dari Pancasila. Nah, ini risiko Banten teh. Dia bersama orang Banten satunya lagi, Maulana Ibrahim. Ikut tanda tangan petisi 50. Nih. Jadi sesudah beliau di zaman Orde Baru pun Pak Saf tidak berhenti, nggak pensiun dia. Nah, tapi tugas gerakan-gerakan keislaman bersama Pak Natsir, Pak Nas, Pak Kasman Sungodemejo, Bang Ali gitu ya. Jadi semangat juangnya masuk api, semangat jihadnya. Ikhlas nggak itu? Ikhlas. Dan dia sederhana sekali hidupnya Pak itu. Bahkan dulu dia kumpulkan pengusaha, namanya Husami, Himpunan Usahawan Muslim Indonesia. Pak Saf juga yang ya jaringannya karena dia orang tahu dia pendiri BI segala macam. Jadi pada waktu BI rusak-rusakan tuh udah nggak Pak Saf zaman Yusuf Muda Dalam tuh. Nah, Pak Saf udah nggak ikut. Jadi pokoknya pas Masumi dibubarkan, nah pasti di belakang ini semua skenario PKI. Ya, itu perjalanan ininya Pak Saf. Ini maksudnya nanti ada berapa, kalau masih ada waktu kita bisa ada berapa poin ya. Nih. Akhirnya jadi sampai Orde Baru, kan maksudnya orang pikir udah Orde Baru, udah di luar zamannya dia. Barangkali lawannya cuma Soekarno doang. Ternyata sampai sudah itu dia masih terus ngelawan. Tuh. Ya, jadi pada tanggal 15 Februari 89. Nih. Yang tadi dia bikin Ferrari tanggal berapa? 15 Februari 58. Nah, ini pada tanggal 15 Februari 89 Pak Saf meninggal dunia. Ya, wafat. Dalam usia berapa itu? 78. Nih. Kemudian dengan SK Presiden nomor 113 garis miring TK garis miring 2011 tanggal 7 November 2011 ya, pemerintah Republik Indonesia menetapkan Mr. Saprudin Prawidan Negara sebagai pahlawan nasional. Tapi dia pesan sama anak-anaknya, kalau gue mati jangan dikuburin di depan makam pahlawan Kalibata. Apa latar belakangnya kita nggak tahu. Nah, akhirnya Pak Saf dikuburkan di Tanah Kusir kalau nggak salah. Sama dengan Bung Hatta juga di Tanah Kusir, nggak di tempat makam pahlawan. Ada apa dengan tempat makam pahlawan? Nah, ini bukan urusan kita. Ada yang lain. Nih. Padahal ini presiden sah kedua saya sudah bongkar. Walaupun cuma 207 hari. Ya. Ini Pak Saf ini. Nah, jadi itu barangkali yang cukup ini ya, keseluruhan tokoh nasional, pahlawan nasional dari tanah Banten yang tidak ada waktu istirahatnya untuk memperjuangkan kepentingan bangsanya dengan ikhlas. Nah, dan dia nggak kaya raya waktu dia pada saat beliau wafat, ya apa adanya aja. Jadi yang banyak itu dia sudah serahkan. Nah, di antara semua amal ibadahnya ini, anggaplah begitu ya, tanda petik,
yang ditinggalkannya, ya, jadi amal yang ditinggalkan oleh Pak Asaf buat NKRI, ya, dan dia nggak pernah ceritain itu, ikhlas saja dia jalan bagaikan air mengalir saja, sebagai tokoh masyumi dan lain sebagainya. Nah, jadi dia meninggalkan ada satu yang paling penting, jadi kalimah thayyibah, mau izotil hasanah, yang dia tinggalkan apa? Ini sengaja Abi mau sampaikan ini. Nah itu kata Pak Asaf begini, ini mungkin bisa dipahami ya. Ini kalimah yang dikatakan kalimah Mau'izotil Hasanahnya Pak Syafruddin. Dan ini hampir mirip-mirip dengan kalimat thayyibahnya Mama Ageng Tirtayasa pada waktu mau ngantunkan itu. Bunyinya begini, dalam bahasa Indonesianya ya. Saya ingin mati dalam Islam. Itu dasarnya Robana Afrik alaina sobron wa tawafana muslim. Ingatin ya, saya ingin mati dalam Islam dan ingin menyadarkan bahwa kita tidak perlu takut kepada manusia. Tetapi takutlah hanya kepada Allah. Ini kan kalimat thayyibah ini. Hah? Ya, jadi kalimat itulah yang ditinggalkan oleh Pak Syaf, di samping karya-karyanya yang sampai sekarang nggak ada yang bisa gantikan. Di mana bilang nggak bisa digantikan? BI masih ada. Rupiah masih ada. Bela negara masih ada. Kementerian Keuangan, Masih ada. bela negara. Jadi kalau ini dua dicampurin, yang satu nyatuin laut sama ini. Ini dua dari mana tokoh yang menjadi betul-betul soko gurunya tegaknya NKRI. Satu dari Tasik, Pak Juanda itu, yang mantunya itu adalah pernah jadi Kapolri, Jenderal Awaludin Jamil. Yang satunya lagi Mr. Interested, ya, Syafruddin Perwira Negara, tereh dari Sultan Ageng Tirtayasa. Karena kakeknya pakai Arya. Abi kira itu yang cukup, ya nanti detailnya kita periode berikut. Tapi kelihatannya sudah cukup bisa di ini ya. Nah mungkin kalau masih, Abi tidak tahu kalau waktunya masih ada mungkin 1-2 menit ya. Abi kira itu dulu sebelum Abi langsung Abi tutup aja ya. Nanti atau gimana? Apa Abi ngomong dulu? Ya mungkin Abi ngomong dulu. Ya. Jadi demikianlah barangkali yang dapat Abi sampaikan, ikhwal perjuangan Mr. Inderrechten Syafruddin Perwira Negara dari berbagai sumber, di samping apa yang Abi ketahui sendiri. Mudah-mudahan apa yang Abi sampaikan ini ada manfaatnya. Amin. Dan juga Abi mohon maaf kalau dalam penyampaian ini ada kata-kata yang enggak pas. Demikian juga barangkali kalau ada data yang tidak benar, nanti kita akan koreksi. Tapi yang jelas ada satu yang Abi ingin sampaikan. Abi ingin khususnya Bank Indonesia dan perbankan lainnya sebagai tanda penghormatan kepada Pak Syafruddin. Mungkin nggak berlebihan kalau minta, kita mohon sebagai juga putra Banten, Abi, ada perhatian khusus lah dari Bank Indonesia atau perbankan lainnya kepada daerah provinsi Banten. Kita bukan meminta, kita mampu membangun, kita punya kemampuan baik melalui KOP kami, melalui Masher, kita punya fundraising dan macam-macam, kita punya fund resources. Tapi kalau difasilitasi dengan kerjasama, beberapa tahun yang lalu Abi pernah bertemu dengan pimpinan BI Banten. Nah, kita akan laksanakan. Ini bukan Cina, kita sudah bikin draft kontrak perjanjiannya, kita sudah bikin joint ventures agreement-nya. Jadi orang Banten ya yang telah berjuang untuk bikin Bank Indonesia, bikin duit dan bahkan pernah bikin Oriban, itu Banten kabeh dah. Uang Indonesia Banten. Nah, wayahna kalau sekarang ya kita bisa bukan dipermudah ya. Bekerja sama lah. Baik BI secara langsung dalam rangka membangun Provinsi Banten, Provinsi Sunda, Pasundan, Jawa Barat, DKI khususnya
Indonesia pada umumnya. Karena Banten tidak pernah mundur dalam membangun Indonesia. Abi kira itu yang dapat Abi sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan yang ada. Nasrul minallah wa fathun qarib billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sungguh penjelasan yang begitu luar biasa tentunya dari Abi. Kami ucapkan terima kasih banyak. Mungkin kiranya sudah jelas sekali pemaparan dari Abi dan bisa dilanjutkan di kajian-kajian yang akan datang. Maka dari itu, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam ini, kami sampaikan kepada seluruh sahabat Maksar TV untuk terus selalu dukung channel YouTube Maksar TV ini dengan terus subscribe-nya, memberikan like dan komentarnya, dan sebarkan konten-konten yang bermanfaat di dalamnya seluas-luasnya di jaring sosial yang kalian semua miliki. Oleh karena itu, mari kita akhiri pertemuan pada malam ini dengan pembacaan Kifaratul Majlis dan surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.